Sahabat, terkait permohonan pra-peradilan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru atau KUHP memang mengatur berbeda dengan KUHP yang lama. Di dalam KUHP yang lama, ketika gugatan atau permohonan pra-peradilan sedang berlangsung dan ternyata kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan, maka permohonan pra-peradilan yang sedang berlangsung itu kemudian dinyatakan gugur dan tidak bisa dilanjutkan. Nah, sementara KUHP yang baru itu sebaliknya, bahwa selama permohonan pra-peradilan berlangsung, maka pokok perkara tidak boleh disidangkan oleh pengadilan, sahabat semua. Jadi, sekalipun ketika permohonan pra-peradilan sedang berlangsung, ternyata kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan, pengadilan belum dibolehkan atau dilarang oleh KUHP yang baru ini untuk menyidangkan pokok perkaranya. Sehingga harus menunggu dulu permohonan pra-peradilan yang sedang berlangsung itu diputus oleh hakim tunggal pra-peradilan, sahabat semua. Nah, kenapa KUHP yang baru ini mengatur demikian? Hal ini memang sebagai pertimbangan bahwa memang banyak hak untuk mengajukan pra-peradilan tiba-tiba saja harus dinyatakan gugur ketika jaksa penuntut umum mempercepat proses pelimpahan perkaranya ke pengadilan, sehingga putuslah atau hanguslah hak si pemohon pra-peradilan untuk memperjuangkan hak-haknya terkait dengan aspek formal kasus yang melandanya, sahabat semua. Nah, itulah latar belakang kenapa kemudian KUHP yang baru menyatakan bahwa selama permohonan pra-peradilan sedang diproses atau sedang disidangkan, maka pokok perkaranya tidak boleh diperiksa terlebih, tidak boleh diperiksa oleh pengadilan, sahabat semua. Nah, namun pertanyaannya kemudian, apakah dibolehkan pra-peradilan berkali-kali seperti yang saat ini dilakukan oleh Roy Suryo? Roy Suryo sudah melakukan atau mengajukan setidaknya 5 kali pra-peradilan, sahabat semua. Akibatnya adalah bahwa pokok perkara yang sudah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan sampai saat ini tidak bisa disidangkan oleh pengadilan negeri, sahabat semua. Nah, sampai kapan peradilan berkali-kali ini bisa kemudian dilakukan? Sementara itu juga pada tersangka yang lain, yaitu Dr. Tifa, dikabarkan juga telah mengajukan permohonan pra-peradilan. Sementara pokok perkaranya atau kasus pokok perkaranya sudah kembali dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum setelah sebelumnya dinyatakan dalam putusan sela bahwa dakwaan jaksa itu batal demi hukum. Namun kemudian berdasarkan pasal 74 ayat 5, jaksa penuntut umum kemudian melimpahkan kembali berkasnya ke pengadilan setelah memperbaiki dakwaannya, sahabat semua. Nah, jadi inilah polemik yang sekarang berlangsung di dalam penegakan hukum kita, sahabat semua. Ada indikasi Roy Suryo dan kawan-kawan itu memanfaatkan celah hukum pra-peradilan untuk lari dari pokok perkara atau untuk setidaknya menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara, sahabat semua. Nah, Roy Suryo sudah hampir sebulan ini
pokok perkara sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi karena sudah berkali-kali juga dia mengajukan pra peradilan, sehingga pokok perkaranya sampai saat ini belum bisa diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sahabat semua. Nah, bagaimana polemik perdebatan ini bisa disudahi, sahabat semua? Pertanyaan awalnya, apakah boleh memang seseorang mengajukan pra peradilan berkali-kali? Apakah itu tidak mencederai asas kepastian hukum dan tidak juga kemudian melanggar hak dari pihak lawan atau pihak pelapor, dalam hal ini Presiden ke-7 Joko Widodo, yang berharap agar kasus yang dia laporkan ke kepolisian itu bisa kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri, sahabat semua, untuk memperjelas bagaimana posisi hukum dari kasus yang dilaporkan tersebut, sahabat semua. Nah, namun karena permohonan pra peradilan yang berkali-kali ini, maka kemudian pokok perkara tersebut belum bisa disidangkan sampai saat ini. Sekalipun juga Jokowi juga sudah menyatakan berkali-kali siap menghadiri sidang pokok perkara dengan menghadirkan beberapa ijazah yang dituntut oleh jaksa, oleh para penuduh, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa, sahabat semua. Nah, bagaimana polemik ini? Mari kita ikuti perdebatan antara pengacara Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 kita, sahabat semua, dengan pihak dari pengacara dan tim ahli hukum dari Roy Suryo CS, sahabat semua. Mari kita ikuti dulu, sahabat semua. Saya hanya ingin memberikan dukungan, ada kekosongan hukum. Jadi saya terlalu awal nih ngomongnya ini, karena dibilang tadi saya bohong kan gitu kan, jadi saya harus berkomen kan gitu kan, bahwa ya kita lihat aja di pokok perkara. Jangan sampai sebagaimana isi putusan, ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ini mengulur-ngulur supaya tidak masuk pokok perkara. Ini merupakan, ini merupakan upaya penyalahgunaan kewenangan pra peradilan. Ada putusan loh. Ketika ada suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kita harus lihat itu sebagai suatu putusan yang baik dan harus dipatuhi. Kok masuk lagi Prapit? Kok masuk lagi Prapit? Itu yang kita harus discuss. Kalau mengenai ini, terima kasih Mas Roy. Mas Roy sudah menyajikan kepada publik, ya, ini publik. Ini punya Pak Jokowi, dijelaskan sama Mas Roy. Oke. Dan sebenarnya nggak ada masalah juga. Tinggal mengatakan, sudah belum? Oh ya, saya keliru misalnya. Kan gitu. Jadi maksud saya adalah, saya nggak mau berdebat lebih panjang lebar mengenai itu, karena yang disajikan Mas Roy adalah dokumen Pak Jokowi yang sebagaimana kita lihat. Gini Mas Amin, kalau sudah. Ya. Silakan Mas, silakan. Jadi sekali lagi gini, selain data-data ini, tadi saya kalau sudah dapat nanti akan saya tampilkan. Hanya hari ini saya belum dapat, ya, bahwa ada legalitas. Tapi itu pasti saya lihat dan saya nggak bohong. Saya lihat langsung dan mata saya sendiri. Pak Refli lihat dengan mata Pak Refli, Pak Gafur lihat dengan ada legalisir ijazah seperti tadi. Ya, dilegalisir bulan Agustus tahun 2025 dengan pelegalisir namanya Sigit Sunarta, Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan baru. Ya, artinya apa? Buat apa Joko Widodo itu melegalisir ijazah lagi tahun 2025? Ya, kalau tidak untuk tiba-tiba ada niat yang mungkin kurang bagus. Kalau nanti ijazah aslinya mana itu ada legalisirnya. Terus kalau dia legalisir lagi, Mas Aiman, apakah ada bukti Polda Metro Jaya meminjamkan ijazah asli, kalau itu dikatakan asli, kalau itu quote and quote asli, kepada UGM, karena legalisir ijazah itu harus dengan menunjukkan ijazah aslinya. Atau Dekan Fakultas Kehutanan datang ke Polda Metro Jaya melegalisir ijazah. Kalau nggak ada itu, ya berarti. Ya, ini harus jelaskannya gini. Jadi Mas Roy bingung karena 23 Juli 2025 ijazah itu sudah ada di Polda Metro, Polda Metro Jaya. Polda Metro. Ya. Tapi kemudian muncul legalisiran Oktober ya. Agustus 2025. Sebulan setelahnya. Ya. Dari mana itu? Itu pertanyaan. Betul. Oke, kalau seandainya itu kemudian disita kan nggak mungkin ada legalisiran. Iya. Ada yang bisa menjawab silakan. Makanya kan saya dari tadi bilang, yuk kita masuk ke pokok perkara. Supaya semua tuduhan pertanyaan itu ini bisa Joko kita Sembong buka. naik Gojek ini. Jangan pra peradilan terus gitu. Iya, kenapa? Apakah
polisi membawa ijazah aslinya ke UGM. UGM, ijazah ini asli apa tidak? Difotokopi. Kan bisa saya mau tanya ntar. Jadi kalau peradilan terus sampai ada 5, 6, itu pokok perkara nggak akan mulai? Sebenarnya sudah disampaikan kan bahwa nggak bisa berbarengan. ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur tidak masuk ke pokok perkara. Itu disampaikan. Saya tanya, kalau peradilan terus, ini saya kan nggak ngerti kuhap nih ya, baru. Tidak akan bisa dilakukan sidang pokok perkara. Nggak begitu, kan sudah keluar nomornya. Oke. Kan sudah keluar nomornya. Nomor apa nih yang Nomor perkara yang sudah keluar di pengadilan. pengadilan yang Jakarta Timur? Timur, dua-duanya. Oke, jadi walaupun peradilan jalan, pasti sidangnya nanti juga akan jalan bisa Pasti. Paralel. Pasti. Nggak berarti nggak usah Ini dikhawatirkan baca kok. kuhap nggak? Ini ada ahli gini loh, papit, Pak. gini loh. Biar Memang jamin kan lah. ada kata-kata ketika itu masuk maka ditunda kan gitu. Oke, saya tanya sebentar, boleh? Silakan. Jadi Nah, sahabat, memang ada ironi menurut saya. Roy Suryo selalu mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo. Tetapi ketika itu masuk ke pokok perkara, yaitu untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Roy Suryo tadi terkait dengan ijazah Jokowi. Tapi justru malah dia kemudian melakukan pra-peradilan berkali-kali, sahabat semua. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Firmanto tadi, pengacara dari Presiden Joko Widodo, sahabat semua. Karena memang kalau betul Roy Suryo ingin membuktikan asli tidaknya ijazah Jokowi, maka tentunya dia harus masuk ke pokok perkara. Tapi anehnya, kenapa sekarang melakukan gugatan pra-peradilan berkali-kali, sahabat? Kita tahu pra-peradilan yang pertama itu mempersoalkan status atau tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang pernah dilakukan oleh kepolisian, sahabat semua. Nah, kemudian memang pengadilan pra-peradilan ketika itu menerima sebagian permohonan pra-peradilan tersebut, sahabat semua. Nah, namun kemudian pada pra-peradilan yang kedua, ketika Roy Suryo mempersoalkan masalah penetapan Roy Suryo sebagai tersangka, ternyata kemudian Pengadilan Jakarta Selatan itu menolak permohonan dari Roy Suryo dengan alasan bahwa upaya pra-peradilan terkait dengan persoalan penetapan tersangka itu menurut hakim pra-peradilan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sahabat semua. Nah, namun di sisi lain juga adalah ada pertanyaan, ada persoalan hukum yang juga menjadi pertimbangan hakim pra-peradilan ketika itu, yaitu bahwa ada upaya menyalahgunakan mekanisme pra-peradilan untuk memperlambat proses pemeriksaan pokok perkara. Nah, pertanyaan hakim ketika itu adalah kenapa pra-peradilan itu baru diajukan setelah jaksa penuntut umum melimpahkan berkasnya ke pengadilan. Kenapa tidak sejak awal-awal ketika penetapan tersangka dilakukan, persoalan pra-peradilan ini penetapan tersangka ini dimohonkan pra-peradilannya, sahabat semua. Nah, jadi di dalam pra-peradilan yang kedua ini jelas memang hakim pra-peradilan menilai ada upaya kemudian untuk mengulur-ngulur waktu atau ada upaya untuk tidak memasuki persidangan pokok perkara dengan memanfaatkan celah hukum yang diatur di dalam KUHP. Nah, maka kemudian hakim pra-peradilan menilai ini adalah indikasi menyalahgunakan upaya pra-peradilan, sahabat semua. Maka kemudian
hakim pra-peradilan untuk pra-peradilan yang kedua itu menyatakan tidak menerima permohonan penetapan tersangka tersebut, sahabat semua. Nah, kemudian ada pra-peradilan yang kedua, pra-peradilan yang ketiga, yaitu terkait dengan permohonan permintaan ganti rugi atas diterimanya pra-peradilan yang kedua, pra-peradilan yang pertama, sahabat semua, terkait dengan upaya paksa yang tadi kita sebutkan. Dan dilalahnya lagi, hakim pra-peradilan menyatakan tidak dapat menerima permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo, sahabat semua. Nah, kemudian di pra-peradilan yang keempat, Roy Suryo mempersoalkan upaya pencekalan yang katanya masih ditetapkan oleh kepolisian, sahabat semua. Nah, dengan permohonan pra-peradilan itu, dia berharap agar polisi mencabut status pencekalan tersebut, sahabat semua. Dan pra-peradilan ini masih berlangsung, kabarnya diperiksa oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kemudian pada saat pra-peradilan yang keempat ini berlangsung, sahabat semua, Roy Suryo dikabarkan sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kelima, sahabat semua. Nah, jadi sudah 5 kali pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo, sahabat semua. Nah, saya sendiri menilai bahwa sebetulnya ini clear adalah upaya untuk lari dari persidangan pokok perkara atau setidaknya upaya untuk menunda-nunda pokok perkara, sahabat semua. Nah, namun mari coba kita ikuti, kita dengarkan lebih jauh apa sebetulnya yang menjadi dasar pertimbangan atau mungkin ada alasan hukum yang diajukan oleh tim ahli dari pihak Roy Suryo atau dari pihak pengacaranya, sahabat semua. Mari kita ikuti video selanjutnya. Kalau pra-peradilan terus 5, 6, 7, 8, 9, 10, sidang pokok perkaranya nggak bisa jalan. Oke, jadi ini bukan kata saya, bukan penafsiran, kata undang-undang. KUHP yang baru nih. KUHP yang baru. Oke. Saya tambahin dikit ya Pak. Bapak nanti bahas putusannya. Oke. Apa kata putusannya? Ya, Patuhi. Nah, baik. gitu. Nanti saya jawab. Ya. Oke. Putusan itu tidak ada yang dibilang misbruk van Recht, nggak ada itu. Bagaimana sih? Itu di pertimbangan hukum. Ya iyalah, itu kan bagian dari putusan, makanya Pak. Giliran saya dulu nih, saya Oke, jelasin. saya mau tanya, Nah. apakah ketika pra-peradilan jalan terus, maka sidang pokok perkaranya nggak akan mungkin bisa Tidak jalan? bisa. Nggak bisa? Itu sudah diatur di pasal. Kalau gitu bisa diulur-ulur terus dong, mau Bukan sampai masalah pra-peradilan ke-100, sidangnya nggak akan pernah jalan. Pasal ini beranjak dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, sedikit saya tadi... Bukan, bayangan saya gini, ini kan logika sederhana ya. Ya. Bicara soal nurani keadilan. Ini kan Ya. saya berada di tengah-tengah. Mas Ya. Roy merasa dizalimi, Pak Jokowi merasa menjadi korban, kan begitu ya? Udah ditolak kok. Pra-PCK kan ditolak. Tolak dan kemudian diajukan lagi. Artinya Iya, gini, kalau tidak kemudian diterima. diajukan Stop lagi lah. sampai ke 100, Iya. maka nggak akan pernah bisa Sudah dikatakan itu digelar mengulur-ulur. Jadi begini, sidang pokok makanya. perkaranya sehingga Penyalahgunaan Prapit. terhindarkan dari apapun itu. Putusan pengadilan loh. Jadi begini, saya harus jelaskan. Satu, ya. Kenapa orang mengajukan prapit dari zaman dulu? Satu, karena penahanan yang tidak sah. Penjoliman. Yang kedua, karena pasalnya nggak karu-karuan. Itu dua yang menjadi, ini edukasi. Dan dulu itu namanya penyeludupan hukum antara aparat penegak hukum. Prapit ini penyeludupan hukum, benar. Enggak. Dulu, Sepakat saya. dulu itu karena apa? Buru-buru dilempar ke pengadilan, dibaca dakwaan, gugur. Jadi orang tuh nggak punya kesempatan untuk meminta keadilan di prapit. Itu dimintakan. Kita bicara soal Radbruch ya. Dia mengedepankan keadilan, bukan kepastian hukum. Buat apa kepastian hukum? Iya. Kalau tidak ada keadilan. Nah, Mas Roy, ini putusan yang kedua. Kalau dibaca, itu bertentangan dengan putusan yang ketiga. Hakim yang sama loh. Pada putusan pertama, dia mengabulkan, tapi dia bilang, tidak ada yang namanya NO. Kata NO tidak hakimnya. diterima, oke. Tidak dapat diterima, ya. Need on verklik per klart. Nah, ada mengabulkan atau menolak. Tapi di putusan kedua, saya tuh sepakat sama waktu itu ada ahli yang Erdianto itu, dia bilang harusnya NO. Dan yang ketiga, NO. Jadi dia sendiri melawan putusannya dia sendiri. Dia NO yang ketiga. Dia itu siapa?
Si Hakim hakimnya tunggal. kan sama ini. Oke, Hakimnya. hakimnya melawan sendiri putusannya. Putusannya dia Menurut Anda? menyatakan Kan secara NO yang rapid ketiga. diatur, Ya, Bang. jadi begini, bukan kita bicara soal Aduh. keadilan di sini. Kalau Mas Roy pasalnya itu jelas 32 ayat 1 dan 35 itu diselundupkan, sudah jelas dari manapun. Dia tidak pernah pertimbangkan sama sekali. Kan sudah Prapit disampaikan, dua. ditolak. Ditolak Pasal itu adalah 32-nya kan akan kekeliruan diperiksa di yang pokok dia nyatakan perkara. tidak bisa di Jadi NO. harus dihargai supaya Ya. sistem peradilannya cepat, murah. Kan Berarti itu. ada putusan yang saling Seperti bertentangan itu. antara kedua dan ketiga. Dan dalam Ketiga putusan adalah NO. pengadilan dikatakan Gitu loh. ini sedang mengupayakan supaya Keadilan bagaimana itu harus menyalahgunakan diperoleh. Prapit gitu loh. Nah, Kan itu aja. keadilan. Makanya Saya saya bilang membaca putusan aja. Enggak. Putusan pengadilan loh, sudah berkekuatan hukum tetap loh. itu haknya orang. Haknya orang. Ya itulah makanya. Makanya ada putusan yang saling bertentangan. Kalau kita lihat, kalau bisa di PK, silakan. Ya. Tapi kalau objeknya berbeda dan dia belum pernah dipertimbangkan pokok perkara, tidak, dia tolak. Ya, mudah-mudahan malam ini ditonton sama orang-orang Mahkamah Agung Nah. ya, biar pemahaman-pemahaman saudara-saudara kita ini bisa juga dilihat. Saya ini bahwa cuma dokter, kenapa bukan apakah nanti profesor. akan keluar suatu Tapi saya bisa surat membelah edaran Mahkamah Agung, masalahnya. apakah ada nanti suatu perma untuk mengisi Nggak kekosongan bisa. ini kita lihat nanti. Perma kan itu gitu. tidak Jadi bisa. nggak bisa lah, nggak masa nggak nggak bisa. bisa. Itu belajar Ada dari dasar mana? hukumnya bahwa Kalau perma kayak tidak begitu, bisa. ya tidak Maksudnya bisa. tidak Tidak bisa. bisa. Harus Saya Anda ini bisa dokter, mengatakan bukannya bahwa perma profesor. itu tidak bisa Tapi saya dilakukan. tidak- dan saya tidak berani Anda bilang mengeras perma. dikatakan di Perma undang-undang itu kekuasaan bisa mengantem kehakiman. ke undang-undang, tidak Anda bisa jangan itu. menyesatkan. Ah, Perma itu yang tidak bisa, menyesatkan. perma itu tidak Perma bisa. tidak boleh. Orang yang Gimana Membela ceritanya? boleh. Tidak Orang bisa. yang ngomong Tapi gendut. Tidak bisa. Orang yang ngomong Mahkamah Bukan Agung membela. nggak Saya boleh. bicara soal Oke, hukum. Bung Refli coba, Bung Keluar Refli. perma gimana, Bang? Ah. Kalau tiba-tiba keluar perma. Ya, saya mau menyampaikan sesuatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pra peradilan ya. Pra peradilan itu adalah hak. Hak itu timbul dari mana? Yang diberikan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan undang-undang itu berada hierarkinya di atas perma, apalagi SEMA yang merupakan surat edaran. Secara teoritis tidak mungkin SEMA atau perma membatasi hak yang sudah diberikan oleh undang-undang, itu clear. Jadi kalau ada teori lain maka sangat bertentangan dengan lex superior derogat legi inferior. Itu sudah pasti melanggar. Yang kedua, kalau kita permasalahkan putusan Prapit yang kedua yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa penyalahgunaan Prapit, ya kan, menghindari pokok perkara dan lain sebagainya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu, putusan itu bisa kita kritik karena bukan amar putusannya, tapi pertimbangan hukum yang bisa kita kritik, bisa kita diskusikan. Jadi yang dilakukan hakim tunggal ini bukanlah menjawab atau mengadili termohon, di mana pemohon itu justru yang diadili pemohonnya. Nah itu keliru, itu salah. Harusnya termohon, tindakan termohon yang diadili. Ketika dikatakan bahwa itu menyalahgunakan institusi pra peradilan, maka ada dua soal. Apakah Prapit ketiga diterima? Terima, bahkan sampai putusan. Apakah Prapit keempat diproses? Diproses. Nanti Jumat nanti akan ada pembacaan putusan. Pembacaan permohonan. Jadi kalau seandainya kita berasumsi bahwa Prapit ini kemudian sudah ada putusan yang mengatakan adalah abuse of process misalnya, maka itu kemudian sangat tidak tepat. Begini, kalau kita bicara tentang theory abuses ya, yang bisa melakukan abuses atau penyalahgunaan kewenangan itu hanyalah pemegang kewenangan. Dalam hal ini adalah? Dalam hal ini adalah pengadilan dan hakim tunggal yang melakukan abuses, oke? Oke. Pemohon itu memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Hak itu bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Tetapi yang tidak boleh adalah dihilangkan. Kalau saya mau menggunakan pra peradilan, maka itu adalah hak saya sebagai tersangka. Kalau saya tidak mau menggunakannya, ya hak saya juga. Dan ternyata hakim tunggal pengadilan negeri dan sebelumnya pengadilan negeri Jakarta Selatan menghargai hak tersebut. Ada putusan pertama, Prapit kedua, Prapit ketiga sudah putusan, Prapit keempat. Pertanyaannya adalah sebelum ada pembatasan yang dibuat dengan putusan atau keputusan yang setara undang-undang, maka Prapit bisa disampaikan kapanpun. Apakah Prapit tersebut kemudian akan diterima atau ditolak, akan diproses atau tidak diproses, itu bukan kewenangan pemohonnya. Oke.
Karena itulah kalau Anda mengatakan bahwa melakukan abuses of pra-peradilan itu salah besar, Oke. tidak paham tentang teori kewenangan. Tapi saya mau tanya gini, Bung Refli. Oke, silakan. Kalau seandainya pra-pit bisa dilakukan bahkan sampai 100 kali sekalipun misalnya, dan itu kemudian menahan sidang pokok perkaranya, maka si pencari keadilan dalam hal ini Pak Jokowi tidak mendapat keadilan dong. Oke. Yang sekarang saya tanya adalah Oke. who is the justice seeker dalam perkara ini? Siapa pencari keadilan dalam perkara ini? Kedua-duanya. Bukan Mas Roy. Mas Karena Roy? yang disangka dan didakwa Oke. ya melakukan tindak pidana itu adalah Meskipun yang merasa Mas Roy. dikorbankan tidak mencari keadilan. Sekarang mereka tuh sudah selesai. Kepentingan mereka sudah Diwakili oleh diwakili jaksa. jaksa penuntut Oke. umum. Sudah oleh negara. Dan ketika kita bicara tentang negara dan yang namanya tersangka atau terdakwa, posisinya sudah berbeda. Negara tuh di atas. Menggunakan hukum besi. Hukum pidana, criminal law. Yang dia akan mendakwa dan bakal menjeruji besikan mereka yang dinyatakan sebagai terdakwa dan kemudian divonis. Karena itu, justice seeker, pencari keadilannya, itu orang yang mau didakwa, mau dipenjara, itu teorinya. Sementara mereka-mereka ini, Teori dari mana tuh bang? loh, itu pidana begitu, hukum pidana. Masa kita nggak ngerti justice seeker itu iyalah. siapa? Ya. Ya kan? Lah bagaimana dengan korban bang? Ya sudah ya. Nggak bisa begitu lah. Ini Nanti saya menyesatkan. Nggak bisa begitu. Sementara ini mereka ini nggak punya legal standing semua. Oh, nggak ada legal Kalau kita bicara proses pidana yang hari ini dihadapi oleh Mas Roy, maka yang ada adalah 2 pihak atau 3 pihak. Aduh, ya deh. Pihak pertama adalah pihak yang dijadikan terdakwa. Mas Roy dan Didakwa, pengacara. Mas Roy. Oke. Oke. Pihak kedua adalah pihak yang menuntut Jaksa. atau yang mendakwa, jaksa penuntut umum. Pihak yang ketiga adalah pihak yang mengadili, hakim. Selesai. Nah, adapun nanti ada pihak-pihak lain itu dalam proses. Berarti nggak ada korban ya? Ada saksi, ada ahli dan lain sebagainya dan lain Berarti sebagainya. nggak ada korban. Nggak ada korban berarti. Proses mereka nanti mereka jadi saksi. Tapi ada korban nggak? Bukan korban Ada mereka, perlu saksi. kepastian hukum nggak? Saksi pelapor. korban? Iya. Oh, saksi korban gimana? Pelapor ada kepastian hukum nggak? Nah, sahabat, ya memang betul apa yang dikatakan oleh Refli Harun terakhir itu, bahwa pra-peradilan itu adalah hak dari si tersangka atau si pemohon untuk diajukan kapan saja, sahabat semua. Karena memang KUHP tidak mengatur secara detail. Yang diatur oleh KUHP adalah sepanjang permohonan pra-peradilan masih berlangsung di pengadilan, maka pokok perkaranya sekalipun sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu tidak bisa disidangkan. Jadi harus menunggu pra-peradilannya itu tuntas dulu, sahabat semua. Namun dengan demikian, apakah kemudian dibolehkan pra-peradilan berkali-kali, sahabat semua? Nah, ini mungkin yang disebut dengan semacam kekosongan hukum tadi begitu. KUHP memang tidak mengatur, sahabat semua. Tapi kita bisa merasakan dampaknya dari pengadilan, dari pra-peradilan yang berkali-kali, sahabat semua. Bayangkan, setidaknya ada 9 objek pra-peradilan yang diatur dalam KUHP yang baru. Kalaulah kemudian masing-masing objek itu kemudian diajukan pra-peradilan dengan satu persatu oleh seorang pemohon atau seorang tersangka, maka dapat dibayangkan akibatnya. Tentu, kapan pokok perkaranya akan disidangkan, sahabat semua. Nah, kalau kita berbicara tentang asas pelaksanaan penegakan hukum yang efektif, berbiaya murah, cepat dan efisien ya bagi para pencari keadilan, tentu ya permohonan pra-peradilan berkali-kali itu sangat tidak efektif, sahabat semua. Dan jelas ini adalah indikasi untuk memanfaatkan celah hukum yang ada di KUHP yang baru ini, sahabat semua. Nah, menurut saya memang kita bisa mengajukan pra-peradilan. Tetapi kalau kemudian memang motifnya sudah terlihat ya bahwa adalah untuk menghindari sidang pokok perkara atau untuk mengulur-ngulur waktu, maka dalam hal ini kemudian tentu hakim pra-peradilan dapat membaca itu dan dapat menilai itu, sahabat semua. Dan tentu saja pada akhirnya di dalam beberapa pra-peradilan yang sudah dimohonkan oleh Roy Suryo, itu jelas
putusannya tidak dapat diterima atau ditolak, sahabat semua. Bahkan dalam pra-peradilan yang kedua, itu dalam pertimbangannya hakim pra-peradilan jelas mengatakan bahwa atau jelas melakukan penilaian hukum bahwa Roy Suryo ditenggarai atau disimpulkan oleh hakim menyalahgunakan pra-peradilan untuk menunda-nunda pokok perkaranya disidangkan, sahabat semua. Nah, tapi memang persoalannya adalah kemudian pengadilan tidak bisa menolak ya setiap permohonan yang diajukan ke pengadilan, sahabat semua. Sehingga inilah yang dijadikan celah oleh Roy Suryo CS dan tim penasihat hukumnya untuk berkali-kali mengajukan pra-peradilan. Hingga kita tahu kan bahwa sampai pra-peradilan yang kelima itu pengadilan masih tetap menerima, sahabat semua. Nah, ini memang yang saya setuju, memang dalam waktu dekat seharusnya ada peraturan Mahkamah Agung ya untuk mengatur celah hukum ini, sahabat semua. Sambil kemudian kita dorong untuk melakukan revisi terhadap KUHP terkait dengan permohonan pra-peradilan ini. Kenapa? Karena jelas dari praktek yang berlangsung saat ini, kemudian ternyata pra-peradilan telah disalahgunakan untuk menunda-nunda pokok perkara, kemudian lari dari persidangan pokok perkaranya, sahabat semua. Nah, tapi kita tunggu saja bagaimana proses pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo ini, sahabat semua. Dan saya berharap sih sebetulnya hakim pra-peradilan dapat membuat sebuah putusan yang menyatakan bahwa Roy Suryo tidak diperkenankan lagi mengajukan pra-peradilan. Karena memang sudah dapat disimpulkan bahwa motif mengajukan pra-peradilan tersebut adalah untuk menunda-nunda pokok perkara, sahabat semua. Nah, putusan pengadilan yang seperti inilah mungkin yang bisa mengakhiri polemik terkait bolehkah pra-peradilan diajukan berkali-kali, sahabat semua. Sambil menunggu mungkin peraturan Mahkamah Agungnya keluar atau revisi KUHP dilakukan, sahabat semua. Nah, namun apabila sahabat memiliki pendapat, memiliki opini, silakan untuk dituliskan dalam kolom komentar, sahabat semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Salam.